acara apa ini? Jatuhnya kayak Itu tertawa saya karena mengingat problematika kehidupan selalu meninggalkan catatan. Catatan yang begitu berat hingga lupa butuh makan. Mengingat tentang makan juga kadang begitu menyakitkan. Karena setiap suapan selalu terbayang dengan mantan. Kemana mantan? Jika memang itu problematika kehidupan. Tapi tidak dengan makannya. Karena hidup terus berjalan dan setiap kunyahan makanan memberikan arti kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu kadang menjadi perdebatan. Selamat datang di Debat Dahsyat. Di games ini saya akan ngetes seberapa kuatkah masing-masing tim untuk mempertahankan sesuatu yang kalian punya. amazing, amazing. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan rules atau peraturan untuk games ini yang jelas terdiri dari dua tim ya, tim pro dan tim kontra. Dan satu hal yang sedang kita perbincangkan atau akan perdebatkan adalah berupa makan soto lebih enak kalau nasinya tidak dipisah. Kita punya dua tim, akan diberikan waktu masing-masing 60 detik untuk menyampaikan argumen mereka sebelum dibalas oleh tim lawan. Tim yang pertama adalah komunitas makan di mangkok gambar ayam. Ya. Dan yang kedua kita punya komunitas susah makan, susah kenyang. Kita persilakan masing-masing untuk memperkenalkan dan memberitahu yel-yel mereka. Boleh silakan yang pertama, komunitas makan di mangkok gambar ayam. Ya? Saya duduk di sini, saya bingung nih. Sebenarnya kita ada di acara apa? Oh ya, baik. Ini acara bukan sembarang acara karena ini merupakan acara DD ya. Apa tuh? Apa itu Dede? Debat dahsyat. Oh, saya baru tahu kalau ternyata setelah nyebutin acara baru lampunya diterangin. Terima kasih. Mbak emang kalau ngomong mulutnya rapet gitu? Sorry, itu peraturan dari keluarga saya. Oh, Karena kalau sariawan terlalu mangap itu disimpulkan bahwa Jumawah terlalu sombong. Kenapa dia ngomongnya gitu? Kenapa tuh Pak? Itu adalah ciri-ciri bibir yang sering berkata tapi tidak pernah didengarkan. Ajab. Jatuhnya kena ajab ya. Gigi menyatu tidak sempurna. Dok. Nah, sebelum kita ngomongin ajak, kita akan membicarakan mengenai komunitas Anda yang boleh diperkenalkan komunitas susah makan, susah kenyang. Saya boleh minta yel-yelnya ya. Silakan. Dan diperkenalkan masing-masing. YLL ini kita sudah latihan 4 bulan. Ya. Ini akan menandakan kekompakan kita. Oke, Sangat 1, 2, 3. Olah olela, nasi, makan soto. cair, Olah sendok, olela. Ye. Itu memang konsepnya Bu, Ya, karena ya. kita suka nasi sama soto yang dipisah gitu loh. Jadi seperti kita tadi yelnya terpisah tapi tetap nyatu kalau Iya disatu. betul konsepnya. Luar biasa. Berbeda-beda tapi tetap satu. Luar biasa. Diterima mengenai komunitasnya. Boleh tepuk tangan ya. Ya, kita akan ke komunitas satu lagi. Tolong perkenalkan mengenai komunitas Anda dan juga yel-yelnya. Silakan. Betul, kita komunitas dari Mangkok Ayam. Kita yelnya kayak biasa ya. Aku suara 1, kamu suara 2, kamu suara 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Mangkok ayam, Mangkok ayam, mangkok ayam, mangkok ayam, mangkok mangkok ayam, mangkok ayam, mangkok ayam, mangkok ayam. Saya boleh nanya ya, yang dua kayaknya yel, yang satu lagi jualan ya. Oke, baiklah ya. Saya akan memberikan waktu untuk masing-masing tim ya karena tim ini akan memperdebatkan mengenai makan soto lebih enak kalau nasinya tidak dipisah. Jadi kita punya tim pro dan tim kontra. Silakan siapa duluan? Tim pro dulu kali ya. Oke, kami Silakan. dari APSD, Asosiasi Pemakan Soto Dipisah. Wow. Kita memiliki keyakinan asosiasinya. bahwa memang soto diciptakan dengan rasanya sendiri, nasi diciptakan bisa dengan berbagai macam lauk. Jadi di saat ada soto ada nasi, mereka memang tidak seharusnya dibuat bersatu. Karena memang cara menikmati soto yang terbaik ada dengan diambil sotonya, dituang ke nasi, diambil area nasi yang sudah terkena soto dimakan. Begitu seterusnya sampai habis. Bukan begitu bukan? Ya, memang benar. Seperti profesor teman saya ini. Enggak, saya kita bukan temenan. Kamu saudara, kita saudara. Saking dekatnya ya. Saudara kita saking dekatnya. Gimana? Ya. Saya pakar kuliner untuk pengamat makanan tradisional Indonesia ya. Ya. Kalau dari saya pribadi itu adalah filosofinya. Ketika kita makan soto beserta nasi yang dipisah itu sangat bagus untuk anatomi kehidupan kita. Karena bagaikan perasaan. Kalau perasaan dicampur aduk itu seperti kehidupan yang hancur. Jadi alangkah baiknya ketika kita memisahkan mana porsi kita, itu kita akan mendapatkan komponenisasi yang balancing, you know. Teorinya luar biasa ya, walaupun tidak ada yang masuk akal, tapi kita coba untuk telah lagi lebih lanjut. Satu fakta dari Perancis mengatakan bahwa satu nasi yang digabung dengan satu soto menghasilkan satu kenyataan yang belenyek. Wah. Nggak apa-apa, itu lebih baik daripada kalau keras lebih nggak enak. Kalau misalnya nasi dipisah, luarnya keras, kena AC, kena apa, dingin, Bok. Nah itu ntar jadinya dalamnya doang yang dimakan, luarnya Empok itu siapa? kan, maksudnya kan.
gitu. Oh. Bukan ngatain Anda mbok, bukan. Bukan. Ya, jadinya itu menurut saya itu bakalan buang-buang makanan kalau dipisah. Apakah betul dengan dipisah jadi membuang-buang makanan? Tidak, Coba tidak. silakan. Kan pada tidak, konteks tidak, nasinya tidak. dingin, katanya nasinya dingin ya kita Iya. pakein jaket dong. Biar nggak Bentar, dingin. ya udah pinjemin jaket Anda ke nasinya itu pasti lagi kedinginan. Oh nggak itu. masalah, saya akan lakukan apapun untuk bahan makanan pokok yang saya cintai karena ini adalah makanan pokok rakyat Indonesia. Betul. Nasi, Betul. nasi lembek itu lebih baik daripada nasi keras. Dia mengatakan kalau dicampur sama kuah soto akan jadi lembek. Tidak. Nasi diibaratkan hati. Jika hati itu lembek, lembut, itu maka akan disayang sama suami. Bu, interupsi ya, Oh Bu. nasi ini kan makanan pokok rakyat Indonesia. Anda bilang lembek, berarti maksudnya Anda rakyat harus Indonesia minta tidak punya maaf semangat juang. ke seluruh Mentalnya rakyat lembek. Indonesia. Bagaimana negara ini bisa maju kalau Anda sudah ngejudge gitu generasi muda? Baik, ada fakta satu lagi fakta yang dikemukakan oleh tim kontra bahwa tim ini nasi ini bilang lembek, padahal ini kan komunitas nasi Indonesia lagi nonton tuh ya di pojok sana. Pencinta nasi keras tersinggung loh. Komunitas pencinta nasi keras. Ya, tapi gini, kalau nasi lembek itu nasi yang sudah hancur, nasi yang sudah tidak layak pakai, yang memang di Apa maksud kamu nasi tidak layak pakai itu apa? Iya. nasi Baik. lembek itu sudah hancur, tidak layak dimakan. Nenek saya makan nasi lembek, jadi Anda menghina nenek saya. Itu salah nenek Anda, kenapa tidak makan nasi keras? Kenapa nasi lembek yang dimakan? Nenek saya ikut kepada persatuan nenek-nenek Indonesia, berarti Anda mengucilkan Oh, persatuan enggak. nenek-nenek Ilegal ini. Indonesia. Tidak ada Kebetulan nenek lisensinya. saya juga anggota Asosiasi Nenek-Nenek Indonesia. Ya. Dan nenek Anda udah dikeluarkan. Karena nenek Anda Ya, lewat 30 detik ini kita melihat bahwa memang satu nenek Anda ternyata tidak pernah ikut anggota ya karena Betul, tidak pernah Bu. bayar ya. Pernah, tapi ayah. Pernah dikeluarkan ya. Pernah, tapi Mereka mau dikeluarin. mencampur nasi dengan sop. Kalian tidak pikirkan bagaimana perasaan nasi kotak yang selalu terpisah. Nah, Ya. Sedangkan nasi kotak itu menjadi salah satu Budaya. hal yang kita nikmati selama ini. Tapi berarti Anda tidak juga memikirkan perasaan nasi campur. Nasi yang dicampur segala macam. Segala macam apa maksudnya? coba dijelaskan secara Nasi konkret. campur, nasi dicampur ayam, dicampur segala macam, namanya aja Nasi dicampur ayam mungkin. ya habis nasinya Dipatokin. dipatokin. Dan apa kabar? Anda Baik, tidak baik, memikirkan nasi kucing. Nasi yang diciptakan untuk menjadi kucing. Faktanya masih mentah ya, faktanya masih tidak mentah. paham. Iya. Nasi kucing adalah nasi yang di Jogja itu dia biasa dimakan oleh para mahasiswa yang kos di sana. Kenapa? betul. Karena porsinya tidak besar. Jadi kucing Karena itu istilah ya? keterbatasan mahasiswa membeli nasi itu. Jadi bukan nasi betul. untuk kucing. Anda menganggap berarti para mahasiswa yang pernah makan nasi kucing itu adalah kucing. Silakan Anda minta maaf. Baik, sebentar. Nasi kucing adalah salah satu makanan tradisional Indonesia. Nasi yang harus dikembangkan ya. Kita kasih kucing. Gak ada, bukan gak ada. Nasi kucing adalah nasi yang harus dikembangkan. Oh, Sebentar. itu adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang harus dikembangkan. Tapi ada satu. Nanti sebentar, karena kita akan masuk ke karakter ya. Karena kalian tolong siapkan fakta-fakta di mana karakter orang bisa dibaca lewat contoh perpisahan soto ya. Bagaimana karakter orang yang sering memilih soto dipisah dengan nasi atau karakter orang yang sering memilih nasi dicampur dengan soto. Silakan saya berikan waktu 2,5 detik. Ya udah lewat silakan. Karakter orang yang memakan nasi dipisah ini terlihat orangnya penuh dengan rencana. Suka akan kerapihan. Buktinya nasi tidak dicampur-campur, dia ngambil dagingnya, nasinya dulu. Jadi nanti kalaupun makanan nggak habis, nasinya itu nggak berantakan, masih bisa dimakan orang lain. Betul. Masih bisa dimakan dengan lauk yang lain. Jadi di saat dia sudah dicampur dengan soto, nasinya nggak habis, sudah ini akan menjadi makanan sisa. Luar biasa fakta-faktanya sangat amat realita ya. Kalau diri komunitas ini. Menurut kita itu referensinya terlalu kuno ya. Kita mempunyai referensi yang terupdate. Bisa dijelaskan? Saya kenal yang suka makan soto sambil dicampur nasi. Dia tuh dari Jepang namanya Hikami Soto. Nah, Iya. ini lebih penting lagi. Iya, ini lebih penting dan dia tuh punya referensi dari yang relate ya, Relate, sama benar. kita. Mungkin emang Lydia sama siapa Aris. Aris. Itu memang harus dipisah. Tapi kalau kita ngomong ikatan cinta antara Mas Al dan Andin, itu ya emang harus disatukan layaknya nasi dan soto ini. Apakah Anda tidak pernah nonton sinetron Ikatan Ya. Cinta Sotomi dan Nasi? Oke, kita juga menggunakan tayangan sebagai salah satu referensi kita yaitu layangan putus. Iya. Seperti halnya ini adalah soto, Mas Aris. Ini nasi adalah Lydia. Mereka tetap harus dipisah. Kenapa? Kalau disatukan, semuanya akan jadi berantakan. Ya. Seperti itu referensi kita. Referensi Jelas. kita Ikatan Cinta seperti layaknya Aldebaran dan Andin. Mereka dilahirkan untuk menjadi satu seperti layaknya Sotomi dan juga nasi ini. Baik, oke.
Kita berhenti sampai di situ karena kita lihat yang tiga ini sangat kompak untuk mendukung satu sama lain. Yang ini, nah Anda tidak tahu apa-apa tampaknya. Anda banyak diam, ya Anda banyak diam. Baik, kalau begitu luar biasa kita baru dengar ya fakta-fakta menarik dari dua belah sisi, dari pro dan kontra ya. Mereka punya pendapatnya masing-masing. Tapi yang jelas seperti halnya bubur ayam, masyarakat Indonesia ternyata memiliki cara tersendiri ketika hendak menyantap soto. Ada yang mencampurkannya langsung dengan nasi, namun ada pula yang memilih untuk memisahkannya karena berbagai alasan unik seperti dipisah karena memang sudah tidak sejalan, tidak ada aturan juga yang menjelaskan bahwa soto wajib dengan nasi terpisah atau juga soto wajib digabungkan dengan nasi. Kenapa tidak ada aturan? Karena banyak aturan yang dibuat tapi akhirnya hanya membuat bingung. Jadi semuanya murni tergantung selera masing-masing, cukup perasaan yang dicampur aduk. Tinggal karaoke, jarang di WhatsApp ataupun jarang dibelah ya. Tapi yang jelas kalau ngomongin perasaan jangan dicampur aduk nasi, jangan juga dipertanyakan keberadaannya. Akan tetapi juga indah ketika kita bisa bersama membaur tercampur karena pasti akan sering kangen kalau dipisah. Salam campur-campur. Hei, bukan dong. Salam debat dahsyat. Apakah di debat ini tidak ada hiburan penyanyi? Baik-baik karena banyak request ya. Karena Karena kita panas sudah nih. ingin- Ya, kita mau ada hiburan dong. Kita mau hiburan. Butuh goyangan. Kami memiliki cara mencintai sendiri. Kami suka soto yang dipisah, tapi mereka suka soto yang digabung. Jadi ya udah kita damai aja gitu loh. Cocok. Ini Kita cara punya mencintai ini sendiri. sesuatu yang harus dilestarikan ya. Kalau begitu Boleh saya langsung aja. request penyanyi, saya pengen dengar suaranya Anggi Marito. Wah. Anggi Marito pas sekali nih Anggi Marito Ya, ya. dan juga fakta bahwa cara mencintai harus dilestarikan. Ya. Kalau gitu kita langsung undang Mark. Hey! Bukan dong. Laginya dong. Lebih enak kita menyaksikan penyanyi itu dengan tidak ada meja-meja gini. Jadi Iya, kita bisa butuh berdiri. panggung yang kosong. Boleh Silakan, saya, Bu. boleh Baik, langsung aja. gitu dong. Oh enggak Kok ya? jadi Anda? Oh, enggak Kita ya. sebagai audiens kita sudah berdamai, kenapa Anda jadi yang ricuh? Ini harus semuanya nih ya, saya Ya. sulap ya. Anda pasti nanti akan jatuh karena kursinya akan hilang. Masa 1, sih? 2, Nggak 3. mungkin. Kok bisa jatuh sini? Penjatuhan ya. Benar yang dikatakan Anda. Ya udahlah. Ini dia cara mencintaimu. Anggi Marito.